datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Happy Fanani, NIM 23225200024, Prodi PGSD PPG Prajabatan Gelombang 2 2023, Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo. Saya memilih pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengalaman bermakna mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua, artefak pembelajaran, yang ketiga, desain inovasi dan rencana tindak lanjut, dan yang keempat, paradigma baru terhadap makna guru. Saya mengambil tema ini karena banyak pendapat yang mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Seperti pada berita pertama, pembelajaran berdiferensiasi membangun ruang belajar yang inklusif. Dan berita kedua, pembelajaran berdiferensiasi mengakomodasi kebutuhan siswa. Pengalaman bermakna mata kuliah pilihan pembelajaran berdiferensiasi. Topik 1. Teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi yakni teori sistem ekologi, teori multiple intelligence, teori zone of proximal development atau ZPD, dan learning modality. Teori sistem ekologi atau perkembangan individu dalam interaksi dengan lingkungan di luar dirinya, terdiri dari 5 sistem ekologi. Yang pertama mikrosistem, yang kedua mesosistem, yang ketiga ekosistem, yang keempat makrosistem, dan yang kelima kronosistem. Teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk dibagi menjadi 8. Sedangkan untuk teori Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu perbedaan atau jarak kemampuan peserta didik satu dengan yang lain itu berbeda. Yang terakhir yaitu learning modality atau modalitas dalam belajar, biasanya diinterpretasikan sebagai gaya belajar yang terdiri dari visual, auditory, dan kinestetik. Pada topik 2 membahas mengenai aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi yang berisi mengenai konten atau isi, proses, produk, dan lingkungan belajar. Pada topik 3 yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi yang berisi teknik, metode, perencanaan agar pembelajaran efektif dan mencapai target. Hal ini bisa merupakan strategi pengajaran tak langsung, langsung, interaktif, mandiri atau melalui pengalaman. Dan bisa melalui pendekatan PBL, PJBL, Small Group Discussion, Jigsaw Reading, dan strategi Problem Based Instruction. Untuk topik 4, rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi berisi bagaimana langkah dalam pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan untuk topik 5, evaluasi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu untuk menyesuaikan, melihat kesesuaian antara pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilakukan oleh guru. Refleksi pengalaman belajar. Dengan mempelajari topik-topik tersebut, khususnya topik 2, saya menjadi memahami aspek apa saja yang ada pada pembelajaran berdiferensiasi, serta mendapatkan contoh konkret yang kemudian dapat diimplementasikan dalam modul untuk pembelajaran. Topik 2, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu konten, yaitu pemberian materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Misalkan,
Dengan menggunakan cara induktif dalam pembelajaran diberi permasalahan terlebih dahulu baru diberikan penyampaian materi. Yang kedua, proses. Proses yaitu proses yang disiapkan oleh pendidik seperti pertama, kegiatan berjenjang. Kedua, menyediakan pertanyaan atau tantangan. Ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran yang bervariatif. Keempat, melakukan pengelompokan. Yang ketiga, produk. Produk merupakan hasil dari penugasan atau penilaian yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Produk bisa berupa karangan, tulisan, hasil tes, presentasi, diagram, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar yaitu kondisi fisik kelas yang mempengaruhi proses pembelajaran. Jadi apabila kelas nyaman, bersih, rapi, maka peserta didik akan lebih mudah untuk menerima materi dan merasa nyaman saat pembelajaran. Adapun artefak pertama yang saya ambil yaitu pada ruang kolaborasi topik 2 yang kebetulan kelompok saya mendapatkan bagian pembelajaran berdiferensiasi bagian konten. Untuk artefak kedua, saya mengambil koneksi antar materi pada topik 2 pembelajaran berdiferensiasi, di mana di situ pembelajaran diferensiasi dikaitkan dengan mata kuliah yang lain. Lalu artefak ketiga yaitu aksi nyata mengenai refleksi. Bagaimanakah pembelajaran berdiferensiasi dalam sekolah? Good practice yang perlu dilakukan antara lain, pertama, melakukan penilaian awal untuk memahami tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Kedua, memberikan pilihan dalam pembelajaran. Ketiga, mengelompokkan secara fleksibel. Keempat, modifikasi konten, proses, dan produk. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik serta berkolaborasi bersama orang tua. Desain inovasi. Pada desain inovasi, saya bersama Bapak Ibu Guru merancang sebuah pembelajaran berdiferensiasi dengan mengelompokkan peserta didik dalam satu kelas, yaitu kelas 4, menjadi 3 kelompok, yakni kelompok dengan tingkat kemampuan yang berbeda, gaya belajar, dan sesuai dengan minat dan bakat. Selain itu, LKPD pada setiap kelompok dibedakan sesuai dengan tingkat kemampuan, minat dan bakat, dan juga gaya belajar peserta didik guna memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Sedangkan untuk penilaian dilakukannya berbeda-beda sesuai dengan LKPD. Untuk rencana tindak lanjut, dengan menerapkan dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran, meskipun tidak semua mata pelajaran, hal ini akan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dan pentingnya memberikan soal sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, serta melakukan evaluasi dan perbaikan atas pembelajaran yang telah dilaksanakan. Paradigma makna guru sebelum dan sesudah PPG. Makna guru sebelum PPG. Yang pertama, guru sebagai pengajar yang mengajari tentang ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dan yang kedua, guru sebagai orang tua peserta didik ketika di sekolah. Ketiga, guru sebagai sumber ilmu dan pengetahuan. Keempat, guru mengajar dengan metode ceramah atau teacher center dan cenderung memberikan banyak latihan soal. Yang kelima, guru terpaku pada buku teks atau LKS sebagai satu-satunya acuan dalam memberikan materi. Yang keenam, guru memandang peserta didik sebagai objek dari pendidikan. Dan yang terakhir, guru tidak memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan dan memilih tujuan dan cara belajarnya. Paradigma makna guru sesudah PPG. Yang pertama, guru tidak hanya sebagai pengajar namun juga pendidik.
Pengajar dan pendidik tentunya hal yang berbeda. Pengajar itu hanya berfokus kepada mentransfer pengetahuan kepada peserta didik, menyampaikan materi, tetapi jika pendidik lebih berfokus kepada pembentukan karakteristik, moral, dan jati diri. Yang kedua, guru sebagai suri teladan bagi peserta didik. Yang ketiga, guru mengajar dengan berpusat dan berpihak kepada peserta didik. Yang keempat, guru sebagai inovator. Maksudnya, guru harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi sehingga guru dapat mengintegrasikan di dalam pembelajaran. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan relevan dengan kebutuhan yang sesuai dengan peserta didik. Guru juga tidak hanya membekali teori, tetapi juga dengan keterampilan kepada peserta didik. Jadi, seperti sekarang ini dengan adanya P5, seperti itu membekali peserta didik keterampilan. Selanjutnya, guru memberikan kemerdekaan belajar kepada peserta didik. Maksudnya di sini, peserta didik dibebaskan untuk memilih belajar sesuai dengan minat, gaya belajar maupun tingkat kemampuan yang dimiliki. Guru juga sebagai agent of change, maksudnya guru berupaya membentuk dan menghasilkan generasi yang potensial sehingga guru perlu melakukan refleksi untuk menilai sejauh mana kompetensi yang ia miliki dapat diimplementasikan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, guru sebagai fasilitator, maksudnya guru tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, namun juga dapat memfasilitasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk produk luaran, sebuah buku dengan judul Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi di Sekolah Dasar. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik diberikan pilihan-pilihan yang bervariasi dalam materi pengajaran, metode pengajaran, dan penilaian. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memastikan bahwa setiap peserta didik dapat mencapai potensi maksimal mereka dan merasa termotivasi dalam proses belajar. Pada buku bab 1 yaitu pendahuluan, memuat mengenai latar belakang, tujuan dan manfaat, dan ruang lingkup. Untuk bab 2, berisi landasan pembelajaran diferensiasi, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan hukum. Sedangkan untuk bab 3, kajian teori berisi tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi, ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi, terdapat karakteristik pembelajaran berdiferensiasi, prinsip pembelajaran berdiferensiasi, keragaman peserta didik, elemen berdiferensiasi, perpaduan elemen berdiferensiasi dengan keragaman peserta didik, dan penilaian pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan untuk bab 4, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama itu memuat pembelajaran berdiferensiasi konten, yang kedua pembelajaran berdiferensiasi proses, yang ketiga pembelajaran berdiferensiasi produk, dan yang terakhir pembelajaran berdiferensiasi lingkungan belajar. Selanjutnya bab 5, tahapan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, bab 6, evaluasi dan tindak lanjut, A. Hasil evaluasi pembelajaran berdiferensiasi, B. Kesimpulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan untuk yang buruk ada berapa ini? 3. Sebentar. Jadi diagram belakang itu biasanya bentuknya seperti ini. Di sini itu banyaknya atau frekuensi lalu di sini itu
Farida Nugrahani, Magisterium Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.